Saudara, sejumlah lembaga dan kementerian mendapat tambahan anggaran untuk pembangunan IKN, salah satunya Otorita IKN. DPR pada Senin kemarin, Saudara, ini sudah menyetujui adanya pengajuan tambahan anggaran untuk Otorita IKN. OIKN mendapat tambahan anggaran 27,8 triliun rupiah. Salah satu anggota Komisi 2 DPR menyebut hal ini merupakan rekor anggaran terbesar mitra kerja Komisi 2 DPR. PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni bilang anggaran OIKN sebagian besar akan digunakan Deputi Sarana dan Prasarana IKN. Besarannya mencapai 26,7 triliun rupiah dan sisanya ini dibagi untuk 5 kedeputian OIKN. Nah, salah satu yang menyebutkan anggaran ini pertama kali dalam sejarah terbesar sebagai mitra kerja di Komisi 2 DPR adalah fraksi dari PKS Mardani Alisera. Pertanyaannya, mengapa anggaran untuk pembangunan ibu kota Nusantara terus ditambah? Kita akan ulas usai tayangan berikut ini karena besarannya tidak main-main sebesar 27 lebih triliun rupiah dan ini dibagi untuk beberapa bidang, salah satunya adalah di bidang pertanahan. Kita akan ulas tetapi kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ya, tapi sebelum sampai ke sana, Saudara, kita akan kembali melihat sebenarnya bahwa DPR ini sudah menyetujui pada hari Senin kemarin soal permintaan penambahan anggaran untuk pembangunan IKN di kementerian dan juga lembaga. Nah, penambahan anggaran ini membuktikan IKN akan menjadi prioritaskah? Kita akan bahas setelah tayangan yang berikut ini. Nah, tapi memang kalau kita lihat, Saudara, ini untuk anggaran dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini besar dan saat ini terus dikebut pengerjaannya begitu. Makanya pada saat kemarin ini dari rapat Komisi 2 Otorita Ibu Kota Nusantara meminta tambahan anggaran sebesar 27,8 triliun rupiah di pagu anggaran 2025. Bahkan Mardani Alisera yang merupakan anggota dari Komisi 2 DPR bilang anggaran yang diajukan memecahkan rekor mitra kerja Komisi 2 yaitu yang biasanya ini sekitar 10 triliun rupiah tapi kali ini berada di atas 10 triliun rupiah artinya 2 kali lipat besarannya. Kita lihat dulu, Saudara, tayangan yang berikut ini. Misalnya tadi ada yang bertanya, silakan jawab. DPR menyetujui penambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita IKN sebesar 27,8 triliun rupiah untuk tahun 2025 mendatang. Di pagu anggaran sebelumnya, alokasi anggaran IKN telah ditetapkan sebesar 505,5 miliar rupiah. Dengan persetujuan tersebut, tahun depan Otorita IKN akan mendapat anggaran total 28,3 triliun rupiah. PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menyatakan, anggaran IKN 28 triliun lebih tersebut sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di IKN sebesar 26,7 triliun rupiah. Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN tahun anggaran 2005 sebesar 28,3 triliun rupiah. Slide menunjukkan detail masing-masing kedeputian, namun secara spesifik saya akan menyampaikan tentang usulan anggaran dari kedeputian bidang sarana dan prasarana. Ini yang paling signifikan sebesar 26,7 triliun akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2024-2025. Kegiatan yang diusulkan antara lain pembangunan jalan dan MUT di KIPP, hunian ASN, infrastruktur dasar lainnya seperti air minum, pengolahan sampah, limbah, gedung kantor OIKN, serta lain sebagainya. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS menyebut, anggaran untuk Otorita IKN memecahkan rekor sebagai anggaran terbesar yang akan diterima lembaga mitra kerja Komisi 2 DPR. Pertama kali dalam sejarah nih pimpinan dan anggota ada rekor mitra
mitra Komisi 2 yang anggarannya di atas 10 triliun usulannya. Kami mendukung, tetapi tentu perlu sangat dijaga akuntabilitasnya, sustainabilitasnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest gitu loh. Betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam, masyarakat, masyarakat adat betul-betul dijaga. Selain otorita IKN, Kementerian PUPR juga mendapat tambahan anggaran sebesar 40,59 triliun rupiah di pagu anggaran RAPBN tahun 2025. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan IKN sebesar 9,11 triliun rupiah. Tambahan itu kami manfaatkan untuk Ditjen Sumber Daya Air, yaitu bendungan, kemudian di Bina Marga dan Cipta Karya yang sebesar 9,11 triliun di IKN, tambahannya untuk Bina Marga dan Cipta Karya, kemudian yang 19,5 triliun semuanya ada di Cipta Karya. Anggaran untuk pembangunan IKN terus bertambah. Sebelumnya dalam nota keuangan RAPBN tahun 2025, anggaran pembangunan IKN dicantumkan hanya 143,1 miliar rupiah. Pemerintah sebelumnya menetapkan total anggaran pembangunan IKN sebesar 466 triliun rupiah. Dari dana tersebut, hanya 20% yang berasal dari APBN atau sebesar 89,4 triliun rupiah. Sisanya berasal dari pihak swasta dan BUMN atau BUMD. Sejak tahun 2022 hingga 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran APBN untuk pembangunan IKN sebesar 75 triliun rupiah. Sementara saat berkantor di IKN beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebut total investasi yang masuk ke IKN mencapai 56,2 triliun rupiah. Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14. Saat ini pembangunan infrastruktur kawasan inti pemerintahan di IKN seperti istana dan kantor presiden, rumah menteri, dan berbagai fasilitas dasar lainnya telah hampir selesai. Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN hingga jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. DPR menyetujui permintaan penambahan anggaran untuk pembangunan IKN di kementerian dan lembaga. Apakah dengan penambahan anggaran membuktikan IKN akan jadi prioritas? Kita bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia dan peneliti Pusaka Indonesia Yenti Nur Hidayat. Nanti Bang Doli akan bergabung, tapi saya mau menyapa dulu, sudah ada Mbak Yenti di sini. Malam Mbak Yenti. Malam Mbak Audrey. Mbak Yenti, ini kan DPR langsung ya, semua fraksinya itu menyetujui permintaan anggaran otorita IKN sebesar 27,8 triliun rupiah. Kalau dilihat ini sebenarnya apa sih dasar pertimbangan ini kemudian DPR memberi anggaran sebesar ini 27,8 T dari sekian ratusan miliar? Ya, kalau saya melihatnya begini, ada perubahan strategi kayaknya di pemerintah ya di dalam pembiayaan IKN ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau di awal, kalau masih ingat dulu ya, yang diajukan oleh pemerintah untuk pembangunan IKN secara keseluruhan sampai selesai itu kan kurang lebih 75,5 triliun ya. Itu yang bersumber dari APBN ya. Sementara kalau totalnya sendiri kan 466 triliun katanya, tetapi hanya sekian persen yang bersumber dari APBN atau kurang lebih sekitar 75,5 triliun. Nah,
di 2022 itu dikucurkan sekitar 5,5 triliun, di 2023 itu 29,4 triliun, di 2024 itu 40,6 triliun, dan di 2025 nanti itu yang tadi disampaikan ada permintaan dari otorita IKN untuk dan disetujui oleh DPR sebesar 27,8 triliun. Kenapa saya bilang ada perubahan tadi, Mbak? Karena awalnya anggaran-anggaran untuk pembangunan IKN ini terbesar ada di Kementerian PUPR. Tapi sekarang yang 27,8 triliun itu dikelola sendiri oleh otorita IKN. Nah, dan menariknya adalah otorita IKN ini kan kalau kita lihat Perpres nomor 62 tahun 2022, dia itu kan lembaga setingkat kementerian, tetapi menjalankan fungsi yang hampir mirip dengan pemerintah provinsi. Bedanya adalah yang ada di otorita IKN ini eksekutif semua, nggak ada tuh yang namanya kontrol masyarakat, legislatif, itu nggak ada, beda sama provinsi dalam konsep negara otonomi daerah kita ya. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk dicermati. Kalau soal anggarannya sih dari awal memang sudah disetting cukup besar untuk IKN karena IKN itu akan tetap jadi prioritas dari pemerintah pusat. Mbak Yanti, masalah gini, kan ada juga Kementerian PUPR yang memegang kendali juga kan untuk pembangunan IKN. Ini aja sudah disepakati 116 triliun rupiah. Sekarang ada lagi di Komisi 2, OIKN minta 27,8 triliun. Sehingga di total hampir 140 triliun rupiah untuk anggaran IKN ini, pembangunan. Betul Mbak, di situ letaknya saya bilang kalau dulu tahun 2024, 2023, 2022 untuk otorita itu nggak besar. Kan kemarin aja pengajuannya kan cuma sekitar 500 sekian miliar ya. Tapi sekarang yang dikelola oleh otorita itu 27,8 triliun. Jadi ini memperlihatkan ada perubahan strategi nih sama pemerintah kita tentang pengelolaan. Kalau sekarang yang 27,8 triliun ini dikelola oleh otorita sendiri, otorita ini kan badan yang dibentuk setingkat kementerian. Dan kewenangan dia sangat luar biasa sekali kalau otorita ini, kalau dibaca itu Perpres nomor 62 tahun 2022 itu kan kewenangannya sangat besar. Bahkan sejumlah ahli tata negara kita sudah bilang bahwa kalau nggak hati-hati nih, OIKN ini berpotensi menjadi sangat otoriter atau menjadi semacam negara di dalam negara. Nah, itu yang sebenarnya perlu diwaspadai kalau menurut saya. Nah, kalau dengan anggaran jumbo bahkan dibilang juga sama Pak Mardhani Alisera ya di Komisi 2 fraksi PKS bilang bahwa anggaran ini pertama dalam sejarah nih mitra kerja DPR ini anggaran permintaannya di atas 10 triliun. Betul. Apa yang perlu diwaspadai kalau gitu Ibu, kalau Mbak Yanti ketika semua fraksi ini setuju? Ya, yang pertama kalau kami selalu buat prinsip gini, apakah kemudian di dalam pengelolaannya itu memenuhi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas atau tidak? Nah, sekarang kita coba lihat otorita IKN itu kan partisipasi publiknya seperti apa? Sangat minim karena nggak ada tuh perwakilan masyarakat segala macam yang bisa ikut terlibat di dalam masyarakat sekitar ya, lokal ya. Kalau kita bicara otonomi daerah tuh masih ada DPR, masih ada proses musrah. Udah gitu jauh juga jaraknya ya, sangat jauh deh kan? Betul Mbak, jadi ini sangat berpotensi sekali karena ini semua dikelola oleh otorita IKN sehingga memang yang harus diwaspadai adalah apakah dia memenuhi aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitasnya itu nanti yang harus dijaga. Oke, kalau gitu kita tanyain soal transparansi dan akuntabilitasnya. Bang Doli, selamat malam. Malam. Ini yang dipertanyakan Bang Doli adalah bukan hanya anggarannya jumbo nih, ada 27,8 triliun untuk permintaan OIKN di Komisi 2, tapi juga ada 116 triliun rupiah dari Kementerian PUPR yang sudah disetujui. Anggaran jumbo ini gimana nanti untuk transparansinya? Karena kan jauh sekali untuk kemudian publik ini bisa berpartisipasi dan melihat benar nggak anggarannya ini digunakan untuk semaksimal mungkin di sana. Pertama itu kan pengajuan ya yang diajukan oleh otorita dan kemudian nanti akan sangat tergantung keputusan pemerintah khususnya Menteri Keuangan. Nah, yang saya dengar terakhir di Banggar dan Menteri Keuangan itu ya mungkin sekitar 1/3 atau 1/4-nya kali yang disetujui ya gitu. Nah, tapi saya setuju bahwa berapapun besar anggaran yang diberikan bukan hanya untuk IKN saja, untuk siapa saja. Saya kira memang kita harus punya
punya komitmen untuk mengawasi ya bagaimana anggaran itu. Jadi bukan hanya IKN semua. Nah, salah satu fungsi dari DPR adalah itu. Nah, kalau kemudian masyarakat juga ingin terlibat, ya saya kira nanti kan bisa dilihat juga di sana. Masyarakat di sana bisa melihat ya. Masalahnya jauh juga nih Bang untuk melihatnya, untuk ngeceknya. Loh, enggak kan masyarakat di sana kan ada tinggal di sana. Mereka juga ada dekat dengan pemerintah daerah setempat yang sekitar situ, juga ada DPRD-nya juga gitu. Nah, itu kan bisa disampaikan juga melalui perwakilan-perwakilan mereka di DPR sekarang itu dalam melihat perkembangan di sana yang juga bisa disampaikan ke DPR dan seterusnya gitu. Bang, tapi kenapa pertanyaannya ini otorita IKN ini meminta anggaran begitu kan? Kita juga punya di Kementerian PUPR kan? Ya sekarang kan kebutuhan itu kan bukan hanya sekedar pembangunan fisiknya saja ya. Mungkin kalau PUPR itu bicara tentang soal pembangunan fisik. Nah, tapi kalau kemudian otorita itu kan sudah ada soal manajemen, kemudian termasuk soal pemindahan. Sekarang misalnya Pak Presiden dalam 40 hari terakhir sudah berkantor di sana. Ya tentu kan itu juga memerlukan pembiayaan kan. Nah, ini yang saya kira juga harus dikelola oleh otorita. Tapi yang terbesar kan Satpras, Bang. Yang di mana? Yang di otorita IKN itu kan Satpras yang paling besar diajukan, sementara di PUPR juga untuk pembangunan sarana prasarana lagi, infrastruktur lagi. Iya, saya kira nanti itu kan beda ya, sarana prasarana yang ada di PUPR itu kan pembangunan fisik yang meluas, perluasan tempat yang lain. Tapi kalau misalnya yang ini kan misalnya untuk tapi kenapa tidak difokuskan aja Bang di Kementerian PUPR itu? Ya itu kan juga saya katakan tadi, yang 27 pengajuan ini juga belum tentu disetujui oleh pemerintah, ya khususnya dalam Menteri Keuangan. Seperti yang saya katakan tadi, info yang saya dengar itu paling cuma 1/3 atau 1/4 yang disetujui. Nah itu nanti yang mengetahui teman-teman di Banggar dan juga Kementerian Keuangan. Nah, bertanda tanya juga nggak Bu Yenti ketika waktu itu Presiden bilang kan bahwa anggaran IKN ini tidak akan menggunakan ya atau tidak sepenuhnya menggunakan anggaran negara, ini justru jadi besar banget nih. Apakah karena kurang investasi atau gimana perspektif dari Bu Yenti sendiri? Ya bisa aja sih Mbak, karena kan tadi yang saya sebutkan di awal kan rencana pemerintah itu 466 triliun ya sampai IKN ini mampu berfungsi dengan baik ya, dan katanya hanya sekitar 20-30% yang akan diambilkan dari APBN. Tapi melihat perkembangan kesininya itu semakin memperlihatkan ketika investor masih belum kelihatan nih hilalnya sampai sekarang ya, masih jadi wacana-wacana dan kita belum lihat secara real seperti apa. Mau tidak mau memang pemerintah kemudian akan membebankan ini kepada APBN untuk sementara ini ya, sampai kita nggak tahu nih investornya sampai kapan. Kalau kita total aja, kalau hitung-hitungan kasar itu kan sudah berapa persen itu sampai sekarang yang dialokasikan atau yang digunakan untuk IKN. Benar begitu, ini untuk mengakomodir karena investor saat ini juga masih tanda tanya untuk pembangunan OIKN atau IKN sendiri Bang Doli, makanya ini menggunakan anggaran OIKN selain dari Kementerian PUPR yang sudah disahkan. Saya tidak tahu ya persis angka-angkanya gitu, tetapi sejauh ini saya kira pemerintah itu sudah sangat berupaya keras untuk bisa mengundang investor ya, investasi di dalam pembangunan ini. Dan kita lihat contohnya misalnya ada beberapa fasilitas yang memang sudah dibangun oleh pihak ketiga ya, swasta dan yang lain-lain gitu. Jadi saya kira upaya untuk bisa juga melibatkan investasi di luar penggunaan anggaran melalui APBN itu juga sudah sedang dilakukan maksimal oleh pemerintah. Dan menjadi pengawasan juga bersama karena anggarannya sangat besar dan jumbo sekali. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia dan juga peneliti Pusaka Indonesia Yenti Nur Hidayat. Selamat malam Mbak Yenti, Bang Doli. Selamat malam. Terima kasih.